Kali ini kita bertemu di materi baru ya. Kita akan belajar tentang kalimat efektif. Materi kalimat efektif ini penting untuk kamu kuasai supaya bisa mengerjakan UTBK atau ujian mandiri dengan gampang. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Kalau dilihat dari definisinya, kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan gagasan dengan jelas dan tepat sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar sesuai dengan maksud penulis atau pembicara. Intinya, yang namanya efektif itu harus bisa menyampaikan gagasan dengan jelas. Kalau gampangnya, efektif ini adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk membuat kalimat yang singkat, padat, dan jelas itu ada beberapa caranya ya, atau di sini kita sebut sebagai ciri-ciri kalimat yang efektif. Ada apa aja? Yang pertama, strukturnya itu jelas. Yang kedua, logis. Yang ketiga, hemat. Dan yang keempat adalah sejajar. Struktur yang jelas ini berkaitan dengan subjek dan predikat. Jadi, kalimat itu hanya boleh mengandung satu SP. Kalau misalnya kalimatnya itu terdiri atas dua SP, berarti harus ada konjungsinya untuk menghubungkan dua SP tersebut. Kemudian logis itu adalah kalimat yang masuk akal atau bisa dipahami. Terus yang ketiga, hemat berarti tidak menggunakan kata-kata yang boros. Nah, sejajar itu berkaitan dengan penggunaan kelas katanya. Supaya materinya tidak berat, kita akan bagi video ini menjadi beberapa part gitu ya. Yang pertama, kita akan bahas yang berkaitan dengan struktur yang jelas. Struktur yang jelas itu berarti apa? Tadi kalimat minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya kalimatnya itu nggak ada S atau P, ya udah, itu namanya kalimat tidak efektif. Yang kedua, hubungan struktur kalimat atau SPO ini juga harus jelas. Tadi ya, kalimat hanya boleh terdiri atas satu SP. Terus, jika kalimat memiliki dua SP, perlu ada konjungsi yang menghubungkannya. Yang kedua ini tuh sering disebut sebagai kalimat majemuk. Sekarang kita lihat beberapa contoh ya. Di sini ada 8 kalimat. Tentukan mana sih dari 8 kalimat ini yang efektif? Ingat, kita baru bahas tentang struktur. Jadi, ditentukannya itu berdasarkan strukturnya ya. Nggak boleh pakai perasaan kalau menentukan kalimat yang efektif. Kita mulai dari kalimat 1. Seorang siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Kira-kira kalimat ini efektif atau enggak? Enak didengar atau enggak kalimatnya? Seolah-olah tuh kayak enak didengar aja ya, padahal kalimat 1 ini adalah kalimat yang tidak efektif. Alasannya apa? Kita lihat yang dibahas di sini adalah seorang siswa. Dia tuh jadi subjek gitu. Tapi di sini ada kata yang. Berarti subjeknya itu meluas. Seorang siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Berarti semuanya ini adalah perluasan subjeknya. Ingat kalimat minimal punya SP, karena di sini cuma ada S doang, berarti kalimat ini salah karena tidak ada predikat. Bagaimana cara membuat kalimat ini agar efektif? Kita hilangkan aja kata yangnya. Kalau kata yangnya dihilangin, tinggal itu tuh bisa jadi predikat. Jauh itu tuh bisa jadi pelengkapnya, dari sekolah itu bisa jadi keterangannya. Jadi lengkap, seorang siswa tinggal jauh dari sekolah. Sekarang kalimat yang kedua. Bagi siswa yang berhalangan hadir, perlu mengirim surat izin. Kemarin kita udah belajar SPOK ya. Kalau diawali kata bagi ini merupakan preposisi, berarti sampai kata hadir, bagi siswa yang berhalangan hadir, di sini tuh jadinya keterangan. Perlu mengirim, itu jadinya adalah predikat, surat izin, ini adalah objek. Nah, kalau kita lihat, di sini kalimatnya cuma ada keterangan, predikat, objek. Berarti kalimat ini salah karena tidak ada subjek. Bagaimana cara membenarkannya? Supaya benar, kita hilangkan aja tadi yang menjadikan kalimat ini tuh salah gitu.
kata bagi di sini perlu dihilangkan supaya siswanya ini tuh bisa menjadi subjek. Siswa yang berhalangan hadir semuanya adalah perluasan subjek. Kemudian contoh yang ketiga, kepada siswa yang ingin mengikuti lomba, ada formulir yang harus diisi. Nah, ini ada kepada di awal ya. Kepada sama bagi ini sama, dia merupakan preposisi. Nah, tapi kalimat tiga ini adalah kalimat yang tepat. Karena apa? Meskipun ada kepada di awal, tapi kalimat ini itu ada SP. Jadi tetap yang ada kata kepadanya di sini fungsinya sebagai keterangan. Terus ada formulir yang harus diisi. Ada ini sebagai predikat. Formulir yang harus diisi ini sebagai subjeknya. Di kalimat ini lengkap ya karena ada keterangan predikat subjek. Intinya ada subjek predikat. Kalimat tiga ini betul. Kemudian 4, jika diundang maka saya datang. Jika diundang ada kata jika. Jika ini merupakan konjungsi ya. Konjungsi yang subordinatif berarti jadinya keterangan. Maka saya datang, maka ini juga masuknya adalah konjungsi subordinatif. Berarti sama juga dia jadi keterangan. Kalimat 4 ini salah karena tidak ada SP. Gimana supaya kalimat 4 ini benar? Kita hilangkan aja salah satu konjungsinya. Ini kata maka bisa kita coret. Kalau kata maka kita coret, sayanya bisa menjadi subjek, akan datangnya bisa menjadi predikat. Berarti kalimatnya nanti lengkap, ada subjek dan predikat. Kemudian kalimat 5, penelitian ini menjelaskan tentang masalah kurangnya gizi anak-anak. Sekilas, kalimat 5 ini kayak bener aja gitu. Tapi kalimat 5 ini juga salah. Alasannya bukan di SP, tapi hubungan antara SPO-nya ini tuh yang nggak jelas. Penelitian ini itu kan jadinya subjek. Menjelaskan ini kan jadinya predikat. Nah, tentang ini tuh jadinya bukan objek, karena objek itu nggak bisa diawali preposisi. Ini tuh jadinya kalau nggak pelengkap, ya keterangan gitu. Berarti kalimat ini strukturnya tuh salah atau nggak jelas. Predikatnya kan menjelaskan. Berarti yang dibutuhkan ini adalah objek, bukan pelengkap atau keterangan. Maka dari itu, kata tentang di sini harus dihilangkan supaya strukturnya itu jelas. Kalau kata tentang dihilangkan, masalah kurangnya gizi anak-anak ini tuh bisa jadi objeknya. Jadi kalimat 5 ini salah, alasannya karena strukturnya itu rancu atau tidak jelas. Kemudian kalimat 6, pada tata tertib sekolah disebutkan jenis pelanggaran yang mendapat poin tertinggi. Sama kayak tadi ya, di awal kalimat ada kata pada ini masuknya preposisi, berarti pada tata tertib sekolah ini tuh jadinya adalah keterangan. Disebutkan, ini jadinya adalah predikatnya. Apa sih yang disebutkan? Jenis pelanggaran yang mendapat poin tertinggi. Ini semuanya adalah subjeknya. Berarti kalimat 6 itu benar karena strukturnya itu jelas. Kemudian kalimat 7, ada sumber daya alam terbatas. Nah, ini kalau pakai perasaan pun nggak enak ya dibacanya. Tapi nggak boleh pakai perasaan. Menilai kalimatnya efektif atau enggak. Yang dibahas di sini kan sumber daya alam. Berarti sumber daya alam ini jadi subjek. Karena dia tuh inti yang dibahas. Nah, penjelasannya itu ada dua. Bisa kata ada, bisa kata terbatas. Kan bisa nih kalimat ada sumber daya alam. Kayak gitu. Atau sumber daya alam terbatas. Itu kan bisa juga. Nah, ini jadinya nggak jelas mana sih predikatnya. Ingat, kalimat itu hanya boleh memiliki satu SP. Nih, kalau misalnya kalimatnya itu punya dua S atau dua P, perlu ada konjungsi untuk menghubungannya. Atau kalau P-nya dua, S-nya satu kayak gini, berarti salah satu predikatnya harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Kita bisa menambahkan kata yang di sini. Kalau ada kata yang, berarti semuanya ini tuh jadi perluasan subjeknya. Kalimat 7 ini tuh salah karena strukturnya itu rancu. Kemudian kalimat 8, soal ini saya masih belum begitu paham. Nah,
Kalau yang kalimat 8, itu tuh subjeknya ada dua. Subjeknya bisa soal ini atau saya. Kemudian masih belum begitu paham, ini adalah predikatnya. Ini juga nggak boleh ya, nanti nggak jelas subjeknya yang mana. Berarti cara memperbaikinya gimana? Ini kan salahnya karena struktur rancu. Cara memperbaikinya, ya kita hilangkan salah satunya. Misalnya, di bagian awal ini kita tambahin kata untuk. Kalau ada kata untuk, berarti bukan lagi jadi subjek, tapi jadinya adalah keterangan. Berarti, dari 8 kalimat ini, yang efektif itu adalah kalimat 3 dan kalimat 6. Yang lainnya semuanya adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, ini baru struktur ya. Kalau misalnya kamu masih belum paham, boleh ya di komen aja. Nah, untuk mengecek nih, apakah sudah benar-benar paham atau belum, coba kamu kerjakan dulu 5 kalimat ini ya. Tentukan apakah kalimat berikut ini efektif atau tidak. 5 kalimat ini, kalau misalnya ada yang salah, itu berarti kesalahannya di struktur tadi ya, antara subjek, predikat, objeknya. Jadi silahkan dicek dulu, nanti kita bahas di video berikutnya. Itu dia penjelasan untuk kalimat efektif dalam video ini. Semoga kamu makin paham, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye!